Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita masih ada untuk datang sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau awali dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hadir, membawa hati, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Kiranya Engkau hadir, Engkau yang menuntun, dan Roh Kudus boleh bekerja. Kami siap Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kak Vina ajak kalian keluar. Bersama dengan domba-domba kita mau belajar lagu baru. Domba kecil. Ikuti Kak Vina ya, nanti ada gerakannya. Tuhan, kita sudah memujikan domba yang hilang. Sekalipun kita nakal, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Yuk kita lanjutkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Nanti pakai gerakan ya.
mengasihi kita, terlebih Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian dengan bersungguh-sungguh. Katakan kalau Tuhan adalah kasih yang sempurna dalam hidup kita. kabar? Saat ini Tante ditemanin dengan nih, apa nih? Ya, domba. Ya anak-anak ya. Domba itu suaranya seperti apa ya?
Yuk, sama-sama yuk kita tirukan suara domba. Mbak, mbak, iya pinter. Suara domba. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar ayat mas dulu ya. Ayat mas kita diambil dari kitab Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita coba sekali lagi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, anak-anak, ada seorang gembala domba. Gembala ini punya banyak sekali domba. Berapa banyaknya? 5? Kurang banyak. 10? Masih kurang banyak. 40? Masih kurang banyak. Banyaknya itu 10 kali 10. Berapa? 100. Berapa anak-anak? 100. Wah, banyak sekali anak-anak ya. Nah, gembala itu mengasihi setiap domba-dombanya. Setiap domba dikasihi oleh gembala itu. Dia selalu memelihara, menjaga, merawat, memberinya makan, memberinya minum. Kalau sakit dombanya diobatin sampai sembuh. Seperti kebiasaannya sehari-hari, ketika pagi hari gembala itu membuka kandang dombanya, kemudian dikeluarkan satu-satu dombanya, kemudian dituntun, dibawa ke padang rumput. Di padang rumput, domba-dombanya itu makan, minum, dan bermain-main di padang rumput. Mereka bisa bermain sepuasnya. Tapi seperti kata gembala pada domba-dombanya, nggak boleh pergi jauh-jauh dari gembalanya. Mereka harus ada di dekat gembalanya supaya tidak hilang atau tersesat. Nah, anak-anak, ketika sudah sore hari, waktunya pulang, gembala itu kemudian mengumpulkan domba-dombanya, dituntun untuk kembali masuk ke kandang untuk beristirahat. Nah, ketika masuk di kandang, gembala itu menghitung satu-satu dombanya. Yuk kita hitung sama-sama. Cepet ya hitungnya ya. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 60, 90, 96, 97, 98, 99. Kok cuma 99? Tadi berapa dombanya? Dombanya 100. Tapi yang masuk kandang berapa? 99. Jadi kurang berapa? Kurang 1. Gembala itu bingung anak-anak. Kemana ya dombaku yang satu itu ya? Dombaku yang satu itu kenapa bisa hilang? Wah, gembala itu kemudian cemas anak-anak, karena sebentar lagi sudah gelap, sebentar lagi sudah malam. Kalau malam di luar sana berbahaya, banyak binatang buas seperti singa, seperti serigala yang siap menerkam domba-dombanya. Juga kalau malam kan udaranya dingin, nanti dombanya kedinginan. Gembala itu karena dia mengasihi dombanya, walaupun dia capek, dia pengen istirahat, dia lapar, dia mencari dombanya. Dia nggak mau domba itu hilang. Kemudian dia mulai berjalan ke arah padang rumput. Tepat tadi dia membawa dombanya sambil memanggil dombanya. Domba, 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 domba. Sampai di padang rumput, gak ketemu anak-anak. Kemudian dia lihat, oh mungkin di sebelah sana. Dia mencari di sebelah sana.
ada. Oh, mungkin di sebelah sana ya dombanya ya. Cari sebelah sana. Dombaku. Juga gak ada. Wah, padahal sudah mau malam hari, sudah mau gelap. Nah, kemudian gembala itu terus mencari dombanya. Kemana ya anak-anak dombanya ya? Ternyata dombanya itu keasikan bermain. Terus dia berlari-lari melihat kupu-kupu, melihat tanaman bagus. Dia kemudian berlari-lari, gak sadar dia menjauh dari gembalanya. Sampai suatu saat kakinya tersangkut tanaman. Dia gak bisa bergerak lagi. Kemudian dia manggil-manggil gembalanya. Bek, 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 bek. Gak ada yang dengar karena terlalu jauh. Sampai sore hari, sampai malam hari, tetap gak ada yang menolong. Wah, domba itu mulai ketakutan. Dia menyesal. Kenapa aku tadi jauh-jauh dari gembala? Kenapa aku tadi nggak ada di dekat gembalaku? Nah, anak-anak, yuk bantu sama-sama domba itu untuk memanggil gembalanya, yuk. Mbak, mbak, kurang keras. Kita panggil sama-sama lagi yang keras ya. Mbak, mbak. Nah, gembalanya yang baru cari tadi mendengar suara dombanya. Sekali lagi kita panggil ya. Mbak. Wah, gembala itu kemudian dia mendengar, oh, itu suara dombaku. Kemudian gembala itu langsung menuju ke suara itu. Nah, anak-anak, dia melihat domba itu sedang tersangkut kakinya. Kemudian gembala itu mengangkat dombanya. Nah, wah, dombanya sudah dipelukan gembala. Kemudian gembala itu memeluk dombanya, dibawa, dipupeng, kemudian dibawa pulang. Dombanya senang, anak-anak, sudah bertemu kembali dengan apa? Dengan gembalanya. Sudah aman dalam lindungan gembalanya. Sampai di rumah, gembala itu ketemu sama tetangganya, ketemu sama temannya. Kemudian gembala itu bilang, hei teman-temanku, yuk semuanya ke rumahku. Aku akan mengadakan pesta. Karena hari ini satu dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku bersukacita, aku bahagia. Yuk kita sama-sama berpesta. Wah, anak-anak, gembala tadi merupakan gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Sama-sama gembala tadi yang sangat mengasihi domba-dombanya. Tuhan Yesus selalu melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, ya. Dan kita seperti domba-domba tadi, ya. Kadang kita nakal, bandel seperti domba tadi. Kita menjauh dari Tuhan seperti domba tadi menjauh dari gembala. Kadang kita malas berdoa, kadang kita suka bertengkar, kadang kita suka iri hati, tidak mau membaca firman Tuhan, nggak mau beribadah. Nah, itu semua membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal kalau kita jauh Tuhan seperti tadi domba tadi, di luar itu berbahaya. Banyak binatang-binatang buas yang siap menerkam. Ada singa, ada harimau yang siap menerkam domba itu. Nah, kalau kita jauh juga dari Tuhan, maka ada iblis yang di luar yang siap menerkam kita. Tapi anak-anak, ketika kita jauh dari Tuhan, seperti gembala tadi, Tuhan Yesus akan mencari kita, menemukan kita. Tuhan Yesus gak ingin kita jauh dari Tuhan. Maka ketika kita menyesal, kita bisa memanggil Tuhan Yesus seperti tadi dombanya tadi memanggil gembalanya, mbak, mbak, ya. Nah, kita juga bisa memanggil Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, kita bisa minta ampun pada Tuhan. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan datang, membawa kita, akan memeluk kita, dan membawa pulang kita dengan sukacita. Nah, anak-anak, senang ya punya gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Untuk itu anak-anak, kita jangan jadi seperti
domba yang nakal tadi. Kita harus selalu berada dalam lindungan Tuhan, harus dekat sama Tuhan, harus rajin berdoa, tidak iri hati, jangan suka marah-marah, menurut dengan orang tua, rajin beribadah, rajin melakukan firman Tuhan. Oke anak-anak? Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena memiliki Engkau, Gembala yang baik, Gembala yang menjaga kami, Gembala yang melindungi kami, Gembala yang sangat memperhatikan kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang suka melakukan firman Tuhan. Dan bimbing kami Tuhan, agar selalu berada dalam jalan-Mu, menjadi anak Tuhan yang dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, karena hari ini temanya adalah tentang domba yang hilang, maka tugas minggu ini kalian bisa menggambar domba. Gambarnya terserah kalian. Tante ada contoh domba ini dan domba ini ya. Kalian bisa menggambar sesuai keinginan kalian, gambar domba yang seperti apa. Ini hanya contoh saja. Atau jika anak-anak yang susah atau bingung gambar dombanya mau seperti apa, kalian lihat tayangan berikut ini. Cara menggambar domba. Ya, setelah kalian gambar domba, setelah itu kalian hias, atau bisa juga kalian tempelin dengan kertas origami, atau bisa juga dengan kapas, atau kalian warna, pokoknya dihias sebagus mungkin. Dan jangan lupa setelah jadi, kalian foto bersama domba yang kalian buat tadi dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita saksikan tayangan teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya minggu lalu. Sampai jumpa.